Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanda Syafridawani, nomor pokok mahasiswa 2013010080. Saya dari kelas reguler 1 klaster 1 3A. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum yang ketiga yang dibimbing oleh Ibu Triyaninta Ginting, SP, MAGR, dengan judul Mengenali Hama Invertebrata atau Serangga dan Gejala Serangan pada Tanaman Budidaya. Baik, hama yang pertama ini ada kumbang tanduk atau Oryctes rhinoceros. Familinya Scrabaidae, genusnya Oryctes, spesiesnya Oryctes rhinoceros L. Siklus hidup dari kumbang tanduk ini, yang pertama, kumbang tanduk betina akan bertelur di tempat yang banyak mengandung bahan organik, daun busuk, batang busuk. Siklus hidup dari kumbang tanduk ini berkisar sekitar 4-9 bulan. Yang ketiga, metamorfosenya bertipe sempurna atau holometabola, yang perkembangannya melalui yang pertama telur, larva, kepompong atau pupa, dan hingga dewasa atau imago. Dampak yang diakibatkan dari kumbang tanduk ini, yang pertama memakan tunas yang belum terbuka, yang kedua menyerang tanaman yang belum menghasilkan. Cara mengatasi hama ini, yang pertama dengan menggunakan pengendalian kultus teknis, yaitu sanitasi yang merupakan metode pengendalian yang efektif untuk memutus siklus hidup kumbang tanduk. Yang kedua dengan menggunakan pengendalian mekanik, yaitu pengendaliannya dengan cara memungut larva yang terdapat pada batang yang sudah melapiklah. Hama yang kedua itu ada ulat gerayak atau Spodoptera litura. Familinya Noctuidae, genusnya Spodoptera, spesiesnya Spodoptera litura. Siklus hidup dari ulat ini bermetamorfosis yang bertipe itu sempurna atau holometabola, dan perkembangannya itu dari telur, larva, pupa, hingga dewasa. Dampak yang diakibatkan dari ulat ini, biasanya ulat ini menyerang tanaman tomat, sawi, kangkung, buncis, jagung, dan lain sebagainya. Dan larva yang masih muda dapat merusak daun dengan meninggalkan sisa-sisa pada epidermis bagian atas dan pada tulang daun. Cara mengatasi hama ini, yang pertama dengan menggunakan insektisida pada pengendalian hama terpadu. Yang kedua, rotasi tanaman untuk memutus daur hidup hama. Hama selanjutnya ini ada belalang, familinya Acrididae, genusnya Disorteria, spesiesnya Disorteria carolina. Siklus hidup dari belalang, dia bertipe tidak sempurna atau hemimetabola, yaitu dari telur, nimfa, hingga ke dewasa. Dampak yang diakibatkan dari belalang yaitu pada daun adanya sobekan dan lubang-lubang yang lebar. Cara pengendaliannya, yang pertama secara kultur teknis, yaitu dengan cara pengolahan tanah dengan membajak lahan. Yang kedua secara hayati, yaitu dengan memanfaatkan musuh-musuh alami seperti tawon, semut, hingga burung. Yang ketiga yaitu dengan secara kimiawi, yaitu dengan cara insektisida atau penyemprotan racun. Baik, hama selanjutnya ini ada ulat api, familinya Limacodidae, genusnya Cetotosea, familinya Cetotosea asigna. Siklus hidup dari ulat api ini berkembang sekitar 106 hari sampai 138 hari. Metamorfosisnya sempurna atau holometabola, di mana perkembangannya itu dari telur, larva, pupa, hingga ke dewasa. Dampak dari ulat ini biasa menetas di atas dan di bawah daun sehingga mengakibatkan jendela-jendela pada daun. Cara mengatasi hama ulat api ini, yang pertama secara mekanis dengan cara dilakukan dengan hand picking, yang kedua dengan perangkap cahaya lampu, yang ketiga dengan ember yang diisi air deterjen, yang kedua secara kimia dengan menggunakan insektisida, yang ketiga secara biologi dengan memanfaatkan musuh alami dengan cara memelihara, melindungi, melestarikan, dan membantu
Perkembangbiakan musuh alami. Baiklah, hama yang terakhir ada ulat penggulung daun pisang. Familinya Hesperidae, genusnya Orionata, spesiesnya Orionata Traxel. Siklus hidup dari ulat penggulung daun pisang ini hidup sekitar 5-6 minggu. Metamorfosisnya sempurna atau homo metabola, yaitu dari telur, larva, pupa, hingga ke dewasa. Dampak yang diakibatkan dari ulat penggulung daun pisang ini, yang pertama, daun yang diserang ulat biasanya menggulung sehingga menyerupai tabung, dan apabila dibuka terdapat ulat di dalamnya. Cara mengatasi hama ulat penggulung daun pisang ini, yang pertama dengan cara mekanis, yaitu daun pisang yang tergulung, kemudian ulat yang ada di dalamnya dibuang atau dimusnahkan. Yang kedua, secara biologis, yaitu dengan menggunakan predator burung gagak dan burung kutilang. Sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.